Pernahkah kamu merasa aneh saat musim kemarau? Tanaman sudah rutin disiram, sudah diberi pupuk, bahkan pestisida pun terus ditambah. Tetapi tanaman tetap layu, daun menguning, tanaman tetap kerdil, dan buah jadi mengkerut. Musim kemarau membuat banyak petani percaya bahwa masalah utama hanyalah kekurangan air atau ketersediaan air. Hal ini umum terjadi bagi sebagian orang, karena logikanya ketika tanah kering menyebabkan tanaman gagal tumbuh, bahkan gagal panen. Alhasil petani melakukan segala upaya untuk membuat tanah tetap basah. Namun kenyataannya tanaman tetap layu. Pasti semua orang akan berpikir tanaman kurang nutrisi atau terkena serangan hama. Petani pun mulai panik, modal tanam tak sedikit, gagal panen terasa di depan mata. Lalu petani spontan menambah pupuk, baik ditabur maupun dikocor. Tapi mereka lupa saat musim kemarau, pupuk tidak larut dan mudah menguap, menyemprot berbagai pestisida dari kontak sampai sistemik, dan beberapa hari kemudian mereka menyadari tanaman pun tetap layu, daun menguning, tanaman tetap kerdil. Bahkan bayangan buruk mereka terjadi yakni populasi tanaman berkurang. Padahal kenyataannya seringkali masalah sebenarnya jauh lebih dalam. Karena saat tanah mulai panas dan kering, ada dunia lain di bawah permukaan tanah yang perlahan ikut mati. Dunia yang selama ini diam-diam membantu akar mencari air, membantu tanaman menyerap nutrisi, dan membantu tanaman bertahan dari stres cuaca ekstrim. Namun karena kerusakan itu tidak terlihat, banyak orang akhirnya salah mengidentifikasi masalah. Tanaman layu dianggap kurang pupuk, daun rusak dianggap serangan hama, akar melemah dianggap penyakit biasa. Akhirnya pupuk terus ditambah, pestisida terus disemprot, modal keluar semakin banyak, tetapi tanaman tak kunjung sehat. Karena yang sebenarnya sedang rusak bukan hanya bagian atas tanaman, melainkan kehidupan di bawah tanah. Kehidupan yang disembunyikan dari sebagian besar petani. Jika kamu merasakan hal yang sama dan tak kunjung menemukan solusi, video ini kami buat untuk menjadi jawabannya. Jawaban atas segala upaya yang mungkin tak kunjung teratasi, sekaligus menjadi kabar buruk dan kabar baik untuk dunia pertanian. Tonton video ini sampai selesai, karena akan kami bongkar fakta yang mungkin bagi sebagian orang tidak ingin mengungkapkannya. Musim kemarau panjang selalu membawa kepanikan yang sama. Daun mulai menggulung, tanaman tampak kusam, pertumbuhan melambat, bunga rontok sebelum menjadi buah. Dan hampir selalu reaksi pertama banyak orang adalah menambah pupuk dan pestisida. Karena gejalanya terlihat seperti kekurangan nutrisi atau serangan penyakit. Padahal saat kemarau ekstrim, tanaman sering mengalami sesuatu yang jauh lebih kompleks, stres akar. Ketika suhu tanah meningkat dan kelembapan terus hilang, akar mulai kesulitan bekerja normal. Penyerapan air terganggu, nutrisi di tanah sebenarnya masih ada, tetapi tidak bisa diambil secara maksimal oleh tanaman. Akibatnya muncul gejala yang menipu, daun menguning dianggap kurang pupuk, tanaman layu dianggap kurang air, batang lemah dianggap terserang penyakit. Akhirnya pupuk terus ditambah, pestisida terus disemprot, tetapi kondisi tanaman tidak banyak berubah. Karena masalah utamanya bukan selalu berada di daun, melainkan di bawah tanah. Saat kemarau panjang datang, kehidupan mikroorganisme tanah mulai menurun drastis. Tanah kehilangan kelembapan alami, pori-pori tanah mengeras, akar kehilangan partner biologisnya. Padahal di alam, tanaman tidak pernah bertahan sendirian menghadapi kekeringan. Ada jaringan jamur alami yang membantu akar menjangkau air lebih jauh dari kemampuan normalnya, dan organisme itu bernama mycorrhiza, yaitu jamur mikroskopis yang bekerja seperti perpanjangan akar tanaman. Mycorrhiza membantu tanaman mencari air di celah tanah yang bahkan tidak mampu dijangkau akar biasa. Tapi bukan hanya itu, mycorrhiza juga membantu tanaman menyerap fosfor, meningkatkan ketahanan stres, dan membuat tanaman lebih kuat menghadapi suhu ekstrim. Dan inilah kabar baiknya, di tengah ancaman kemarau, alam sebenarnya sudah memiliki sistem pertahanan sendiri. Namun kabar buruknya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi ancaman musim kering dan peningkatan suhu global masih perlu diwaspadai pada periode 2026 seiring pengaruh variabilitas iklim dan potensi El Nino dan kawasan Pasifik. Artinya, tantangan pertanian ke depan kemungkinan tidak akan semakin mudah. Dan jika tanah terus kehilangan kehidupan biologisnya, tanaman akan semakin sulit bertahan hanya dengan mengandalkan pupuk dan penyiraman biasa. Karena di era kemarau sistem, yang menentukan kekuatan tanaman bukan hanya apa yang diberikan dari luar, tetapi seberapa hidup dunia di bawah tanahnya. Banyak orang mengira akar hanya berfungsi menyerap air, padahal akar sebenarnya jauh lebih kompleks. Akar adalah pusat komunikasi tanaman. Melalui akar,
Tanaman membaca kondisi lingkungan, menyesuaikan pertumbuhan, mencari nutrisi, bahkan merespons ancaman. Namun akar memiliki keterbatasan, jangkauannya terbatas, kemampuannya menyerap nutrisi tertentu juga terbatas, dan disinilah mikorizа masuk. Mikorizа adalah jamur baik yang hidup bersimbiosis dengan akar tanaman. Hubungan ini sudah ada sejak ratusan juta tahun lalu. Bahkan para ilmuwan percaya, mikorizа membantu tanaman pertama bertahan hidup ketika mulai berevolusi di daratan. Artinya, sejak awal sejarah kehidupan tanaman di bumi, jamur ini sudah menjadi partner alami akar. Cara kerjanya pun luar biasa. Jamur mikorizа membentuk jaringan peneng halus yang disebut hifa. Dan hifa mikorizа bekerja seperti akar tambahan yang ukurannya jauh lebih kecil dan lebih panjang dibandingkan rambut akar biasa. Benang-benang ini menyebar jauh ke dalam tanah, jauh lebih tipis daripada akar, jauh lebih panjang, dan mampu masuk ke celah-celah tanah yang tidak bisa dijangkau akar biasa. Banyakkan akar tanaman seperti manusia dengan tangan pendek. Mikorizа pun datang, lalu memperpanjang tangan itu hingga berkali-kali lipat. Akibatnya akar tanaman menjadi lebih luas dan efisien menyerap fosfor, nitrogen, unsur mikro, dan air. Ini sangat penting karena banyak unsur hara di tanah sebenarnya ada, tapi tidak selalu tersedia untuk tanaman, seperti fosfor misalnya. Unsur ini sangat penting untuk pertumbuhan akar dan energi tanaman. Namun di banyak kondisi tanah, fosfor sering terikat dan sulit dijangkau. Mikorizа membantu membuka akses itu. Itulah alasan kenapa tanaman bermikorizа sering memiliki sistem akar lebih aktif, lebih tahan stres, lebih tahan kekeringan, dan lebih stabil pertumbuhannya. Hal inilah yang ingin kami bongkar, tapi mungkin bagi sebagian orang tidak ingin diungkapkan. Dan setelah mengetahui fakta kesalahan identifikasi tanaman, cara kerja akar, apa itu mikorizа, dan pentingnya mikorizа pada tanaman saat kemarau panjang, muncul pertanyaan di mana kita mendapatkan mikorizа. Padahal kabar buruk El Nino kemarau panjang, akibat perubahan iklim yang diprediksi BMKG bisa terjadi kapan saja. Mungkin besok, minggu depan, bulan depan, atau bulan-bulan berikutnya. Yang pasti, BMKG memprediksi tahun ini akan terjadi. Sebenarnya, mikorizа itu sudah ada di alam sejak lama, bahkan jauh sebelum manusia pupuk kimia. Mikroba ini sudah membantu tanaman bertahan hidup di alam liar. Mikorizа alami biasanya banyak ditemukan di tanah bawah pohon besar, area hutan, rumpun bambu, atau lahan yang jarang terkena bahan kimia. Karena tempat-tempat seperti itu, ekosistem tanahnya masih hidup. Daun-daun kering menumpuk menjadi humus, akar tanaman saling terhubung, mikroba hidup berdampingan, dan tanah bekerja seperti ekosistem alami. Tanah yang kaya mikorizа memiliki ciri-ciri teksturnya gembur, lembab, banyak akar serabut, tidak keras saat dicangkul, dan kaya bahan organik. Kalau tanah sudah hidup seperti itu, tanaman biasanya lebih tahan panas, lebih kuat, dan tidak mudah stres. Tetapi masalahnya, mendapatkan mikorizа alami itu tidak semudah yang dibayangkan. Kesulitan pertama yaitu, tidak semua tanah mengandung mikorizа aktif. Banyak orang mengira, ambil saja tanah dari bawah pohon, pasti ada mikorizanya. Padahal belum tentu, karena tidak semua tanah mengandung spora aktif. Ada yang jumlahnya sangat sedikit, ada yang sudah mati karena kondisi lingkungan, bahkan ada yang kalah oleh mikroba lain. Jadi walaupun terlihat subur, belum tentu kandungan mikorizanya efektif untuk tanaman budidaya. Lalu kesulitan yang kedua, jenis mikorizа berbeda-beda. Ini yang jarang diketahui. Mikorizа memiliki banyak jenis dan tidak semua cocok untuk semua tanaman. Ada mikorizа yang cocok untuk kayu-kayuan, ada yang lebih cocok untuk hortikultura, ada yang efektif di tanah tertentu, dan ada yang kurang aktif di lingkungan panas. Artinya, kalau kita asal mengambil tanah dari alam, kita tidak tahu jenis mikorizanya apa, cocok atau tidak untuk tanaman kita, dan seberapa kuat kemampuan kolonisasinya. Selanjutnya kesulitan ketiga, yaitu spora mikorizа sulit dilihat. Berbeda dengan pupuk yang terlihat bentuknya, spora mikorizа ukurannya sangat kecil. Kita tidak bisa melihat dengan mata biasa. Apakah sporanya banyak, sedikit, aktif, atau bahkan sudah mati. Jadi banyak orang merasa sudah memakai mikorizа alami, padahal sebenarnya jumlah sporanya terlalu rendah untuk bekerja secara maksimal. Lanjut kesulitan keempat, yaitu proses perbanyakan tidak mudah. Untuk memperbanyak mikorizа alami dibutuhkan tanaman inang, media steril, kondisi lembab stabil, dan waktu yang cukup lama. Karena mikorizа bukan mikroba yang bisa langsung berkembang cepat seperti bakteri. Itulah kenapa produksi mikorizа berkualitas membutuhkan proses khusus. Sampai sini kita semua sepakat. Setelah mengetahui mikorizа sulit didapatkan,
namun di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Salah satu contoh produk mikorrhiza yang praktis dan mudah digunakan untuk membantu sistem perakaran tanaman adalah Mycobio. Mycobio bekerja dengan memanfaatkan jamur mikorrhiza yang bersimbiosis langsung dengan akar tanaman. Cara kerjanya cukup sederhana, namun sangat berarti. Ketika diaplikasikan ke media tanam atau area perakaran, spora mikorrhiza mulai aktif dan membentuk hubungan alami dengan akar. Setelah itu jaringan hifa mulai berkembang di dalam tanah, dan disinilah peran pentingnya dimulai. Akar tanaman tidak lagi bekerja sendirian, karena mikorrhiza membantu memperluas jangkauan penyerapan air dan nutrisi jauh melebihi kemampuan akar normal. Hal ini sangat membantu terutama saat musim kemarau, ketika cadangan air dalam tanah semakin sulit dijangkau tanaman. Salah satu keunggulan utama Mycobio adalah adanya zeolit sebagai bahan pembawanya, di mana mikorrhiza dapat hidup lebih lama dan zeolit dapat menahan air lebih lama. Dengan sistem akar yang lebih normal, tanaman memiliki fondasi yang lebih kuat untuk tumbuh. Selain itu, penggunaan mikorrhiza juga membantu tanaman lebih efisien dalam memanfaatkan nutrisi yang sudah ada di tanah. Artinya, tanaman tidak selalu bergantung pada penambahan pupuk berlebihan, dan dalam jangka panjang, tanah juga menjadi lebih aktif secara biologis dan tidak mudah mati akibat penggunaan input berlebihan. Kita semua sepakat bahwa Mycobio melebarkan dan menguatkan akar dengan kandungan 5 jenis mikorrhiza superior, meliputi Glomus aggregatum, Glomus intradices, Glomus manihotis, Gigaspora, dan Acolospora. Mikorrhiza yang terkandung disebutkan secara rinci dan memiliki cadangan makanan tinggi, sehingga daya tahan hidup lebih lama sebelum masuk serta siap melindungi akar tanaman. Agar mikorrhiza bekerja secara optimal, aplikasi terbaik dilakukan sedekat mungkin dengan area akar, karena mikorrhiza harus melakukan kontak langsung dengan akar tanaman untuk membentuk simbiosis. Beberapa metode aplikasi yang umum digunakan antara lain dicampurkan ke media tanam saat awal tanam, diletakkan di lubang tanam dekat akar bibit, ditaburkan di sekitar area perakaran tanaman, dan bisa diaplikasikan pada tanaman polybag maupun lahan langsung. Semakin cepat mikorrhiza bertemu akar, semakin cepat hubungan biologis itu terbentuk, dan ketika hubungan itu sudah aktif, akar tanaman akan bekerja jauh lebih maksimal dalam menghadapi tekanan musim kemarau. Karena di alam, tanaman yang kuat bukan hanya tanaman yang banyak dipupuk ataupun disiram. Selama ini, banyak petani mengira tanaman yang tidak tumbuh sehat saat musim kemarau hanya sekedar kurang air. Padahal, jika lebih dalam dipahami, adalah karena ketersediaan air sedikit dan akar tidak dipersiapkan untuk menjangkau lebih jauh dan menyimpan lebih banyak air. Masih banyak salah identifikasi karena kekurangan pupuk, hama, dan lain-lain. Padahal bisa jadi masalah utamanya ada di akar yang belum siap menopang tanaman untuk tetap tumbuh sehat. Pentingnya untuk tetap maksimalkan peran mikroorganisme baik bagi tanaman agar tetap sehat menghadapi kemarau. Kalau menurut kalian, penting nggak sih kita memaksimalkan kerja akar dengan penggunaan mikorrhiza ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa follow, subscribe, dan like video ini sekarang. Dan kalau kalian suka konten seperti ini, subscribe channel ini sekarang. Karena di channel ini, kita bukan cuma membahas cara menanam, tetapi membongkar fakta-fakta pertanian yang jarang diungkap dan membangun masa depan pertanian yang kuat, cerdas, dan berkelanjutan.